Halo sahabat Safirian, kembali lagi bersama saya Atan. Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa lembaga sosial mencakup berbagai lembaga di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan satu lembaga saja, yaitu lembaga keluarga. Selamat menyaksikan dan mohon maaf jika ada salah kata ketika saya ingin menjelaskan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organ sosial. Konten Jadingrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial. Sementara itu, Selo Soemarjan dan Suleiman Soemardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga negara masyarakat agar dapat berjalin dengan tertib dan teratur. Proses pertumbuhan lembaga sosial, proses jumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pengembangan atau institusialisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui internalisasi atau penyerapan dan kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara berikut. Yang pertama, secara tidak terencana. Artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana. Artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang didasari dan menjadi harapan banyak orang. Yang kedua, fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak didasari dan bahkan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Karakteristik lembaga sosial memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi, usianya lebih lama, memiliki alat kelengkapan, memiliki ideologi, memiliki tingkat kekebalan atau daya. Tipe-tipe lembaga sosial menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen. Tipe lembaga sosial dapat diklasifikasi sebagai berikut. Berdasarkan sudut perkembangannya, creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Innate institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama, upward dan sustainable institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, institution, yaitu lembaga sosial yang tolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Bagian keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Yang A, general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Yang B, restricted institution,
yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Bagian kelima, berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Kedua, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Oke, jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan di masyarakat, kita mengenal 3 macam bentuk keluarga, yaitu yang pertama, keluarga inti atau keluarga bakti, soma, nuclear family, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Yang kedua, keluarga besar, extended family, merupakan ikatan keluarga dalam satu turunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga poligamis, terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Proses terbentuknya keluarga pada umumnya, keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau pemerintah dengan proses seperti di bawah ini. Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan sosial lebih intim. Kemudian terjadi proses perkawinan. Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan. Kemudian terbentuklah keluarga inti. Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat dan status sosial seorang, baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Manfaat atau hikmah perkawinan, terpeliharanya kehormatan, menghubungkan tali persaudaraan, dan memperbanyak keluarga, membentuk keluarga masyarakat sejahtera. Bentuk perkawinan menurut jumlah suami atau istri, monogami atau mono berarti satu, gamos berarti kawin, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Poligami atau disebut dengan poli berarti banyak, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami dibagi menjadi 2. Poligini, yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita. Poligini sendiri dibagi menjadi 2. Poligini sororat, bila para istrinya beradik kakak. Poligini non sororat, bila para istrinya bukan beradik kakak. Poliandri, yaitu seorang wanita bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Poliandri dibagi menjadi 2. Poliandri fraternal, bila para suami beradik kakak. Poliandri non fraternal, bila para suami bukan beradik kakak. Menurut asal suami atau istri, endogami ialah perkawinan di lingkungan sendiri. Misalnya dalam satu klan etnis atau kerabat eksogami ialah perkawinan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga sendiri. Menurut hubungan kekerabatan cross cousin atau sepupu silang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu paralel cousin atau sepupu sejajar, yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah atau ibu mereka bersaudara. Menurut pembayaran mas kawin pada masyarakat tertentu, sebuah perkawinan baru direstui oleh pihak keluarga wanita setelah keluarga pria menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhan. Mas kawin sering diartikan sebagai uang pembeli atau ganti rugi kepada orang tua si gadis yang telah membesarkannya. Pulang menetap sesudah perkawinan parti lokal atau viri lokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami. Marti lokal atau otorit lokal, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di sekitar kerabat istri. Bilokal, yaitu pasangan istri yang menetap secara antara kerabat istri dan kerabat suami neolokal.
yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di tempat yang baru. Afnul lokal yaitu pasangan suami istri menetap di rumah saudara laki-laki, ibu atau paman dari pihak suami. Nata lokal yaitu istri tidak tinggal di tempat yang sama tetapi tinggal di tempat kelahirannya masing-masing yang hanya bertemu untuk waktu yang relatif pendek. Fungsi keluarga, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi pemberian status susunan keluarga, bentuk keluarga bilateral. Keluarga bilateral atau konatic descent menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah maupun ibu. Beberapa sistem bilateral di antaranya prinsip ambilineal atau octave descent, yaitu menghitung garis kekerabatan terkadang melalui pihak ayah atau melalui pihak ibu. Prinsip kosentris, yaitu perhitungan garis keluarga sampai suami jumlah tertentu. Prinsip primogenitur, yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya tertua saja. Prinsip ultimogenitur, yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya termuda saja atau bungsu. Bentuk keluarga unilateral atau unilineal. Keluarga unilateral menghitung garis keluarga dari satu pihak saja, yaitu dari garis ayah atau ibu. Dari garis ayah disebut patrilineal, sedangkan dari garis ibu disebut matrilineal. Unsur lembaga keluarga pola perilaku atau kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, kepatuhan, budaya simbolisasi, mas kawin, cincin kawin, busana, pengantin, upacara budaya, manfaat rumah, apartemen, rumah tangga, keadaan kode, spesialisasi atau izin kawin, kehendak keturunan hukum, perkawinan ideologi, cinta kasih, sayang, keterbukaan, familisme, individualisme.